UMKM Kuat Bangsa Berdaulat. Pagi hari ini narasumbernya yang pun inspirasi sekali ya, Masya Allah, Bapak Sutardi dari owner Sarabatan. Teman-teman, kayaknya di bawah lebih enak kali ya saya ngobrolnya. Oke. Perkenalkan, ini saya kelihatannya. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi business owner? Ada? Ngomongnya lemes banget. Kayaknya gak akan diijabah deh kalau ngomongnya lemes. Oke, saya mau jadi business owner. Oke. Hampir semua ya, kita pengen jadi business owner atau tidak menjadi seorang pekerja. Tapi tahukah kalian, business owner itu lebih berat dari pekerja atau dari karyawan? Tahu ya, tanggung jawabnya. Tapi sebenarnya bisnis itu sangat simpel. Hari ini saya tidak membawakan teori yang biasa dipelajari mungkin di bangku kuliah kalian. Tapi ini ada pelajaran yang sangat penting yang saya terapi dalam bisnis saya dan hidup saya. Sarabatan berdiri dengan modal 15 juta. Tapi modal tersebut itu modal pinjaman. Jadi pure saya nggak punya uang sama sekali. 15 juta itu pinjaman. Untuk sekarang aset Sarabatan di kisaran 15 miliar. Sebenarnya nggak mungkin pada saat kita sudah memutuskan untuk mencoba. Nah ini kan udah pada kelihatan nih sebenarnya dari kalian ini pasti punya tujuan mau bisnisnya ke arah mana. Di sini ada yang mau bisnis fashion? Ada nggak? Tunjuk tangan dong yang mau bisnis fashion. Oke, yang mau bisnis kuliner? Ada. Yang mau bisnis jasa? Ada nggak? Tadi menunjuk banyak banget yang mau jadi business owner, tapi ditanya mau bisnisnya apa bingung. Betul. Jadi sekarang masih masanya bingung kalian mau kemana. Tapi perlu kalian ketahui status saya lulusan SMA. Saya kuliah dulu di Gunadarma sampai semester 4. Dan saya menyesal setelah saya menjadi business owner. Apa yang saya sesali? Kenapa bisnis saya tidak dimulai pada saat saya dulu kuliah? Mungkin pada saat saya dulu kuliah, saya mengawali dari bangku perkuliahan saya punya usaha, mungkin saya nggak akan putus kuliah. Jadi setelah semester 4 saya memutuskan untuk tidak kuliah lagi karena tidak ada biaya. Ternyata bisnis sangat simpel dan sangat mudah. Hanya saja kita tidak tahu. Oke. Mas, bisa dibuka nextnya? Ya, lagi. Oke. Saya akan kasih clue 5 step, 5 langkah kalian bisa punya usaha. Tapi ini tidak teoritis, tapi ini praktik. Oke, yang pertama, boleh di next mas. Oke, kita tunggu masnya. Ini saat kalian mau punya bisnis, saat kalian mau menjalani usaha kalian, yang pertama kalian harus tujukan adalah di mimpi besar. Mimpi kalian punya tujuan apa? Mungkin sebagian dari teman-teman di sini masih dibiayai sama keluarganya. Ada yang biaya sendiri nggak? Ada. Siapa yang biaya sendiri di sini? Tunjuk tangan dong. Tunjuk tangan dong. Ibu. Mana yang bisnis? Mana yang biaya sendiri di sini? Saya mau appreciate banget. Ada nggak? Ayo jangan. Ada, ayo jangan malu, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ada biaya sendiri nggak? Nggak ada. Masih dibiayain orang tua. Ada kalian yang masih dibiayain orang tua, tapi ngerasa kurang. Ada nggak? Kurang. Porsinya masing-masing. Orang tua punya porsinya masing-masing. Silakan mas, mbak. Oke,
Yang bilang kurang tadi, saya mau tanya, kurangnya di mana? Uangnya yang kurang atau pola hidupnya yang terlalu besar? Oh, jawabannya pola hidupnya yang terlalu besar. Nah, kalau pola hidupnya yang terlalu besar, kalian harus punya ini, mimpi. Kalian mau bawa kemana dunia kalian? Kalian mau bawa kemana masa depan kalian? Kalau kalian cuma mau jadi seorang karyawan, mungkin kalian bisa duduk manis, lulus, lalu melamar pekerjaan. Tapi pada saat kalian memutuskan untuk jadi business owner, ada satu harapan di sini yang sangat besar buat kalian. Mungkin buat keluarga kalian, buat orang-orang kesayangan kalian, tersayang kalian, yang mau kalian bahagiain. Nah, itu ada di sini semua yang kalian butuhkan. Jadi mulai usaha itu yang terpenting adalah satu mimpi. Mimpinya apa? Kalian mau tujuannya kemana hidup kalian? Oke mas, next. Yang kedua, langkah kedua adalah plan. Ingat, pada saat bisnis kalian mau jalan, planningnya harus benar. Kalian mau menciptakan apa? Dan yang terpenting adalah pada saat kalian usaha, kalian harus jadi presenter, tidak jadi follower. Itu penting sekali. Kenapa? Alasannya ada satu. Karena sebagai seorang presenter, kalian akan lebih stabil dibanding seorang follower. Ya, pada saat kalian kuliah sekarang, ada bisnis kecil-kecilan mungkin? Ada? Wah keren banget. Mas, bisnisnya apa mas? Ya? Joki game. Wah keren. Besok jokin anak saya. Iya mas ya. Cuci sepatu. Mas ya. Ini hidroponik sama reptil. Hidroponik sama reptil. Nah ini Mas Isa yang pernah bisnis hidroponik. Ada lagi? Keripik brekele. Hah? Oh, keripik brekele. Oke, nanti kasih kontennya produk kalian nanti saya up di IG Parabata dan di IG saya. Sini. Buat yang tadi jawab, boleh dong ke depan saya mau kasih kalian voucher buat belanja di tempat saya. Maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ini vouchernya kalian nggak berkeluar uang lagi pada saat kalian belanja di tempat saya. Oke. Nah guys, tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mungkin ada lagi yang jawab? Ada lagi yang punya bisnis? Nah, ini orang-orang hebat loh. Saya appreciate banget sama mereka. Karena ini yang saya sesali pada saat saya kuliah dulu. Kenapa pada saat saya kuliah saya tidak punya usaha seperti mereka? Saya iri loh sama mereka. Luar biasa. Mas Isa boleh minta vouchernya? Oke, ini voucher buat kalian. Jadi bisa ditukarin langsung di store saya. Jadi saya mau kasih reward buat mereka yang sudah sangat luar biasa. Applause dong buat mereka. Oke, terima kasih mas mbaknya. Oke, sekali. Para Button percaya penjualan 99% di offline store. Sedangkan online sedang marak. Betul nggak? Banyak orang tujuannya kalau mau usaha gampang bikin produk jual online. Bener? Saya tidak. Saya lebih memilih offline store. Dan ternyata offline store lebih maju dibanding online store. Lebih stabil. Dan itu adalah keputusan marketing. Oke. Selanjutnya, pada saat kalian mau punya usaha, seorang usaha punya produk. Baik dia usahanya jasa, dia punya produk jasa. Mau usahanya baju, dia punya produk baju. Mau usahanya makanan, dia punya produk makanan. Yang terpenting apa? Produk kalian punya kualitas yang harus diakui oleh orang lain, tidak diakui oleh diri kalian sendiri. Jadi intinya tidak mudah puas dengan diri kita. Lihat orang lain berkata apa tentang produk kita. Not ya. Selanjutnya, goals kalian mau ke arah mana? Goals itu kalau buat aku, goalsnya bukan hari ini. Recording in progress. Tahun ini target aku mau
punya mobil, mau punya rumah, mau punya ini, punya itu. Target saya tidak. Target saya setiap tahunnya harus punya 1 store di luar kota. Harus berkembang, dan sampai saya menempati posisi saya punya department store. Itu goal saya. Masing-masing punya goalsnya. Next mas. Oke. Setelah semua itu, yang terpenting adalah ini. Ini hal terpenting dalam bisnis. Action. Banyak orang, aduh aku pengen punya usaha baju nih. Tapi itu sudah berlalu sampai 2 tahun dia ngomong. Saya pengen punya usaha makanan nih. Saya pengen punya usaha ini, pengen punya usaha itu. Udah nanya ke sana sini, usaha ini gimana, usaha itu gimana. Tapi nggak jalan-jalan. Nah, yang terpenting adalah di sini, action. Aksi kita untuk apa yang mau kita inginkan. Aksi kita. Mulai. Itu hal terpenting dalam bisnis. Memulainya. Aksinya. Apa yang kita lakuin. Just do it aja. Next mas. Setelah ya. Ini. Pernah nggak belajar ini? Di kursi, di bangku sekolah dan bangku kuliah kalian? Enggak ya? Tapi ini adalah hal terpenting pada saat kalian punya usaha. Have fun. Jadi nggak ada tekanan lebih buat diri kalian. Have fun dengan apa yang kalian lakuin. Have fun ketemu orang banyak. Have fun kalian punya bisnis. Have fun kalian produksi bisnis kalian. Have fun. Karena kalau udah have fun, bisnis kalian bisa berkembang pesat. Trust me. Karena pada saat seseorang sini ada ya beberapa yang udah punya bisnis ya ibu ya. Ibu punya travel agent, punya lain-lainnya. Tapi kalau kita ngerjainnya nggak have fun, mumet juga ya bu. Pusing. Kalau bisnis kita jalani dengan pusing, nggak pernah berhasil. Tapi kalau kita have fun, solving problemnya banyak banget. Oke, selanjutnya yang terpenting setelah have fun adalah, silakan mas. Ini dia. Kalian aksinya udah, have fun udah. Have fun ya jangan keterusan have fun juga. Ini penting sekali. Responsibility. Ada yang paham nggak? Dalam dunia usaha responsibility-nya apa? Ada yang mau tunjuk tangan? Ada yang tahu tanggung jawabnya? Tanggung jawab terpenting pada saat kalian punya bisnis, tanggung jawabnya apa yang paling penting? Hargai pendapat, oke. Ada lagi? Melayani konsumen, oke. Ada lagi? Disiplin konsisten. Oke, semuanya benar ya. Ada satu hal yang pengen saya kasih tahu. Tanggung jawabnya. Bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian mulai. Ada di sini kalau mengerjakan sesuatu setengah-setengah? Ada nggak? Pada saat gagal, kalian berdiri, lari lagi. The champion is never quit and keep going. Pemenang itu nggak pernah menyerah dan terus melangkah. Kalian mau jadi winner atau loser? Winner, oke. Kalau kalian mau jadi winner, kalian harus punya ini, responsibility terhadap apapun, baik bisnis kalian, pertemanan kalian, atau tanggung jawab kalian yang lainnya. Ini harus ada responsibility dan di situ ada fokusnya. Kalian mau kemana? Ya, mungkin ini aja yang bisa saya informasikan terhadap bisnis yang saya jalani. It's simple banget. Jadi saya nggak teoritis. Simple, sesimpel itu saya menjalani bisnis saya. Dan ini memudahkan kalian pada saat kalian punya bisnis. Oke mas, selanjutnya. Nah ini saya pada saat saya fashion show. Ini penobatan di Bandung. Next mas. Nah, ini adalah impulse management. Apa itu impulse management?
ini adalah konsultan bisnis untuk membantu kalian pada saat kalian mau memulai bisnis kalian. Dan ini saya yang dirikan khusus fashion. Dan untuk brand-brand besar yang sudah bergabung banyak sekali. Dan itu kita yang bantu dari nol. Jadi saya sharing untuk semua, nggak cuma ke mereka yang besar, tapi kalian juga mau sharing, kalian bisa DM saya, bisa hubungin ini. Nggak perlu ragu, saya terbuka untuk umum dan terbuka untuk kalian. Yang penting kalian mau maju. Terima kasih. Dari jurusan agribisnis, untuk pertanyaan bisa dari Bapak atau Ibu yang boleh menjawab. Nah, ini kan saya baru merintis usaha kuliner. Nah, itu yang merintis itu orang tua saya. Baru 6 bulan yang lalu. Nah, tempatnya itu di Sragen. Boleh promosi dikit ya, di Sragen, Jawa Tengah. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara agar usaha kuliner itu bisa berkembang dengan modal yang minim? Terima kasih. Bisnis kuliner. Silakan Pak. Karena ada dua, nanti Ibu saya jawab juga. Untuk yang kuliner ini banyak banget teman-teman yang udah sharing sama saya. Padahal dia punya budget minim sekali. Terus dia mau usahanya juga berkembang, gimana caranya, dan pengen ini dikenal sama banyak orang. Karena emang kalau usaha berkembang harus dikenal dengan banyak orang, betul? Betul. Kalau kita mau dikenal dengan banyak orang, kuncinya satu, relationship. Betul. Relationship itu penting banget. Jadi aku nggak teoritis. Jadi yang terpenting adalah relationship sama siapapun, baik sama teman atau siapa. Dan jangan pernah malu mempromosikan usaha kita sendiri. Kayak mbaknya lagi duduk di sebelah. Mama, saya punya usaha ini loh. Mungkin kalau kamu nanti ada pesan atau apa, bisa hubungin. Itu namanya promosi melalui relationship. Karena ini yang paling hebat, orang-orang yang usaha uangnya sangat-sangat minim, tapi dia bisa berkembang. Karena saya nggak percaya dia bisa berkembang tanpa relationship. Benar nggak? Betul. Mbaknya mau dipromosin sama saya, butuh relationship nggak? Butuh. Harus follow Instagramnya, harus ini dan itu. Itu relationship loh. Jadi yang terpenting adalah satu, itu kuncinya menurut saya. Dan untuk Ibu, yang Ipus Manajemen kita ada pegang beberapa brand-brand besar. Jadi emang kita terfokuskan untuk orang-orang yang emang mau bangun, mau punya produk dan nggak mau bingung dia harus arahnya kemana, karena kita akan menawarkan dua solusi. Mau jadi produk lokal atau produk nasional, seperti itu. Kita punya menu. Jadi kita akan tuntut dari dia nol atau tidak ada pengetahuan sama sekali tentang fashion, karena kita bergerak di dunia fashion, sampai dia akan expert di dunia fashion tersebut. Dan pada saat dia buka brand, itu langsung menjadi brand nasional. Bedanya apa sih brand nasional, brand lokal? Banyak yang belum paham. Brand nasional itu yang akan diterima ke semua market yang ada di Indonesia, dan potensi untuk mereka berada di ekspor itu peluangnya lebih besar. Contoh, brand-brand yang masuk di Jogja, brand lokal tuh ribuan, tapi ada nggak brand lokalnya yang masuk ke mall grade A seperti Amplas atau Pakuan? Itu harus dipertanyakan. Kalau mereka sudah bisa masuk ke salah satu mall tersebut, berarti produknya sudah bisa diakui sebagai brand nasional. Termasuk brand saya Farabaten. Kita pure brand lokal dari Jogja, diproduksi di Jogja dengan tangan-tangan handal orang-orang Jogja, UMKM konveksi se-Jogja. Jadi sangat apresiat banget pada saat brand lokal ini sudah bisa menuju mancanegara. Farabaten sudah ekspor. Kita sudah merajai dunia fashion di luar juga. Semoga di Indonesia kita bisa diangkat juga. Nah, kita pengen semua orang menikmati. Sama, jangan sampai orang bingung tentang sistematis banget. Tapi kita belajar tentang learning by doing. Jadi seseorang yang mau bangun brand sama kita bantu. Dan kita ajarkan nggak cuma
by teori tapi prakteknya semua kita terjun, bahkan sampai material pun kita akan support dan kita akan terjun bareng. Mana sih sampai material termurah pun itu kita kasih. Emang berbayar untuk Impulse, tapi buat teman-teman yang aku belum ada dana tapi pengen sharing-sharing, bisa langsung hubungin Instagram kita berdua. Kita open banget seperti itu. Dan ada satu pertanyaan lagi yang tadi bapaknya tanya, Mas Isa, dirimu mentornya siapa? Kalau ditanya mentor secara tidak langsung sebenarnya diri sendiri, karena kita berdua, saya dan juga Mas Huta ini learning by doing. Jadi kita benar-benar mempelajari itu dari pengalaman kita berjalannya seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa, itu yang kita pelajari. Jadi sebenarnya kita tanpa mentor sama sekali. Saya pun juga ibaratnya memulai modal dengan mengumpulkan modal dari gaji saya selama saya bekerja di Farabutton. Dan ibaratnya saya nggak berani itu langsung tanya, Mas, ini caranya gimana gini, ini nggak bisa. Saya mereview sendiri. Jadi bagaimana kita tuh bisa mendirikan brand dan bisa membesarkan brand dengan learning by doing dari diri kalian sendiri. Karena yang fondasi yang harus dibangun adalah kepercayaan diri kalian terhadap langkah yang akan kalian ambil. Nah, itu yang saya bawa, dan ketika saya itu menjalankan bisnis Gorilland, ibaratnya nanti itu akan kita sharingkan di Impulse Management dan berbayar. Kenapa itu ibaratnya kita memberikannya itu bukan hanya ibaratnya materi, tapi kita akan wajib dampingi selama bekerja sama di Impulse Management itu. Jadi pendampingan inilah yang sebenarnya ingin kita berikan kepada teman-teman. Jadi bukan hanya memberikan informasi ataupun wadah saja, tapi kita benar-benar melakukan pendampingan. Harapan kita selama 6 bulan itu sudah ada hasil, dan itu yang menjadi value kita nantinya. Dalam artian tanggung jawab kita selama 6 bulan itu ketika gabung dengan Impulse Management harus ada hasil di situ. Begitu. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan Pak Sutadi? Sedikit aja ya, sedikit aja. Jadi Farabutton, saya pribadi, Farabutton itu yang desain saya sendiri, polanya saya sendiri. Bahkan dari awal Farabutton berdiri saya jahit sendiri. Jadi buat orang-orang yang tahun 2015 pakai baju Farabutton, itu adalah jahitan tangan saya. Jadi luar biasa. Ya. Dan tahu saya belajar jahit di mana? YouTube. Saya dan baju-baju yang dipakai di tahun 2015, keluaran pertama saya jahit dengan mesin jahit Panda. Tahu mesin jahit Panda? Mesin jahit yang 200.000 yang portable. Itu saya jahit sendiri. Ternyata saya jual laku dan saya beli dengan bahan kiloan. Dan luar biasa apresiat orang-orang, ternyata oke banget. Dan dari situlah Farabutton berkembang sedikit dan mulai banyak penggemarnya. Sekarang sudah internasional ya Pak? Alhamdulillah. Dan tahun ini insya Allah kita buka gerai di Meksiko dan US. Luar biasa. Luas yang meriah untuk para narasumber hari ini. Ini sudah membuka wawasan adik-adik semua ya. Nanti kalau lulus kuliah aku mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan aja, tapi kayaknya lebih menjanjikan jadi wirausaha ya. Terima kasih para narasumber, Pak Sutadi, Mas Isa,